Tuhan, haleluya. Perkenalkan, nama saya Samuel Giovanni. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Spiritualitas 2 dengan dosen pengampu Pendeta Dr. David Livingstone Araro, dan judul materi yang saya akan bagikan yaitu hamba Tuhan dan teknologi. Apa itu teknologi? Kenapa ada teknologi? Kenapa teknologi? Kita tahu sekarang teknologi menjadi jahat. Bagaimana prinsip penggunaan teknologi yang benar? Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu apa itu teknologi. Cara dan alat yang digunakan untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien. Teknologi dapat membantu kita bekerja secara efektif dan efisien. Di sini berarti bahwa teknologi dapat membantu kita melakukan lebih banyak pekerjaan dengan standar yang lebih tinggi dan hasil yang lebih baik. Kemudian efisien di sini dalam waktu yang lebih singkat, atau contohnya dengan biaya yang lebih rendah. Peran teknologi sangat penting dan dapat membantu kita dalam mengerjakan suatu untuk mencapai sesuatu secara efektif dan efisien. Mengapa ada teknologi? Kejadian 1 ayat 8 1 sampai 25. Karena teknologi adalah bukti kepercayaan Tuhan pada manusia. Teknologi adalah bukti Tuhan menghargai manusia, dan teknologi adalah cara Tuhan untuk memampukan manusia hidup dalam rencana Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa teknologi menjadi jahat? Belajar dari Kejadian 4 ayat 16 sampai 22, Mazmur 139 ayat 7, dalam Lukas 15 ayat 13, dan Yunus 1 ayat 3. Sebenarnya kebenaran Tuhan yang saya sebutkan merujuk pada pemilihan dan kebutuhan manusia, dimana ini bisa berarti bagaimana kita memilih untuk menggunakan teknologi dan dampak dari keputusan tersebut. Jadi teknologi menjadi jahat bukan karena teknologi itu sendiri, tetapi karena bagaimana manusia memilih untuk menggunakannya. Karena manusia salah satu pengguna teknologi. Kita lihat ada beberapa kisah Jubal, konstruksi dan ternak kanan, Jubal, kecapi dan seluruh bertenan berbicara tentang Jubal kain, tukang perunggu dan besi, Manufacture, Naaman, kenikmatan, puncak orientasi fokus. Jabal, dia dikenal sebagai bapa semua yang hidup dalam kemah dan memelihara ternak-ternak. Kejadian 4 ayat 20. Dalam konteks teknologi, Jabal bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang konstruksi. Membangun kemah dan agrikultur, memelihara ternak, dua aspek kepentingan dan kemajuan teknologi. Jubal dikenal sebagai bapa semua yang memainkan kecapi dan serunya. Kejadian 4 ayat 21. Jubal bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang musik dan hiburan yang sekarang sangat dipengaruhi oleh teknologi, dan dari produksi musik hingga distribusi dan streaming. Jubal kain dikenal sebagai tukang segala perkakas tembaga dan besi. Dalam Kejadian 4 ayat 22, Jubal kain bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang manufaktur dan teknologi material yang merupakan fondasi
dari banyak inovasi teknologi. Yang keempat, pengalaman. Meskipun tidak dikatakan secara spesifik apa yang dilakukan, namun namanya berarti manis, atau arti dan namanya itu berarti manis atau cantik, yang bisa dihubungkan dengan konsep kenikmatan atau estetika. Dalam konteks teknologi, ini bisa berarti desain dan user experience. Aspek penting dalam membuat teknologi yang dapat dinikmati dan mudah digunakan. Jadi dalam perspektif ini, kita bisa melihat bagaimana teknologi telah berkembang dan menjadi bagian integral dan berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari konstruksi, pemakanan, hiburan, manufaktur, hingga desain dan pengalaman penggunaan. Perkembangan teknologi berlangsung secara normal. Generasi ke-8 di garis keturunan Kain, generasi ke-10 di garis keturunan Set. Dalam Kejadian 11 ayat 1-6, satu bangsa, bahasa, dalam dampak dari teknologi. Hidup jauh dari Tuhan tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi. Hidup jauh dari Tuhan membawa manusia untuk menciptakan teknologi yang humanistik. Prinsip penggunaan teknologi. Manusia dapat menggunakan teknologi untuk melaksanakan amanat Tuhan, budaya agung, dan dengan efektif dan efisien. Penggunaan teknologi seharusnya berawal dari rasa bersyukur dan berakhir pada memuliakan Tuhan. Teknologi tidak menjadi Tuhan. Hubungan yang besar dengan Tuhan akan menolong kita menggunakan teknologi dengan benar. Sebagai hamba Tuhan, kita harus mewaspadai penggunaan teknologi. Waspada terhadap teknologi jangan sampai menjadi itu, supaya teknologi menjadi Tuhan, sangat dipuja, sangat memikat, sangat terpikat, atau sangat terikat. Waspada terhadap teknologi. Teknologi adalah salah satu pintu masuk iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan anak Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, makna hati-hati dengan selfish, mode yang berorientasi dengan diri sendiri. Hati-hati dengan mentalitas selfish, mode yang berorientasi dengan diri sendiri. Hati-hati dengan mentalitas yang menjadi budaya bersama. Hati-hati dengan mentalitas televisi yang berkembang menjadi minta kistas bersifat. Tuhan akan meluaskan teknologi sampai batas tertentu. Bila sudah berlebihan, ia punya kuasa untuk mengintervensi. Makna, kita masuk ke bagian makna. Cari nama, denotasi atau konotasi dalam pinjaman kita. Dalam Ulangan 28 ayat 13, dalam Yosua 3 ayat 7, pasal 4 ayat 14, dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 30 dan 31, dan juga dalam Amsal 22 ayat 1. Kesimpulan di sini adalah kemuliaan, kehormatan, nama baik tidak apa-apa. Lalu yang salah, apa yang salah dengan cara teknologi akhir zaman? Dalam Daniel 12 ayat 4, itu era society, 1.0 hunting and gathering. Era society 2.0 agrikultural. Era society 3.0 industrial. Era society 4.0 informasi. Era society 5.0 new society energetic human and technology. Kejadian 11 ayat 1-6, satu bangsa, satu bahasa, berbeda, terkoneksi, penemuan spektakuler. Kejadian 12
dapat merusak citra para hamba Tuhan. Dan kita sebagai hamba Tuhan, kita harus lebih lagi pandai dalam menggunakan teknologi, atau lebih lagi cerdas dalam menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu sangat penting untuk kita gunakan. Nah, lewat teknologi pekerjaan bisa mudah, lewat teknologi firman Tuhan bisa tersampaikan secara publikasi. Akhirnya lewat materi ini kita menjadi hamba Tuhan yang lebih lagi pintar atau cerdas dalam menggunakan teknologi. Tentunya lewat kita menggunakan teknologi, nama Tuhan dipermuliakan. Sekian dari saya.